Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat Anda semua. Luar biasa banget ya penjelasan dari Mbak Ananisa siang hari ini. Wah, kalau saya jadi orang baru, nggak mau pikir lama lagi teman-teman. Segera mulai biar segera dibantu. Karena yang pertama, produknya sangat kita dan keluarga butuhkan. Ya, di musim virus corona seperti sekarang ini, keluarga nggak butuh kiriman uang kita, baju baru, tapi yang dibutuhkan itu vitamin ya, untuk sebagai pengganti kita, karena kita nggak bisa jaga keluarga saat ini karena jauh di luar negeri ya. Tetapi dengan kita ngirim vitamin ke keluarga, itu sebagai pengganti kita untuk menjaga keluarga. Dan butuh banget yang namanya usahanya sebagai jaring pengaman, pengganti gaji kita, karena sudah banyak sekali teman-teman yang di PHK, teman-teman terutama TKI TKW yang di PHK oleh majikannya, sehingga kita harus ya logikanya memanfaatkan usaha ini ya untuk bisa punya jaring pengaman, sehingga saat nanti dipecat majikan, saat nanti di PHK sama majikan, sudah punya jaring pengamannya, sudah punya penghasilan pengganti gaji, sehingga anak tetap bisa makan, tetap bisa bayar listrik, kebutuhan sehari-hari tetap bisa terpenuhi teman-teman. Dan siang hari ini saya pengen sharing dengan teman-teman semuanya agar Anda makin yakin lagi dengan usaha ini, karena latar belakang kita pun sama. Saya dulu juga TKW. Saya TKW Taiwan 3 tahun, Malaysia 3 tahun. Saya merasakan banget apa yang teman-teman rasakan saat ini. Nyeseknya jauh dari keluarga, jauh dari orang tua itu seperti apa. Kita memenuhi kebutuhan keluarga tiap hari, tetapi kita nggak bisa kumpul dengan keluarga. Aduh, itu kayak kita seperti mesin ATM aja ya, betul nggak? Cuma ngirimin duit aja, tapi nggak bisa menikmati bareng dengan keluarga. Ya, dan saya juga ngerasain nih apa yang anak Anda rasain. Karena saya 15 tahun ditinggal orang tua merantau ke luar negeri. Jadi orang tua saya pun dulu TKI TKW 15 tahun. Jadi dari mulai saya sekolah sampai saya tamat SMA, untuk orang tua saya membiayai saya sekolah harus dengan jadi TKI TKW. Memang saya bisa sekolah, tapi saya kehilangan waktu bersama dengan orang tua. Dan itu nggak bisa ditukar lagi, nggak bisa diganti lagi selama 15 tahun. Kalau saya udah inget nyeseknya jauh dari orang tua, itu bawaannya nyesek, bawaannya kayak udah tinggal ya mau nangis teman-teman ya. Dan saya yakin itu yang anak Anda rasakan, itu yang anak Anda alami saat ini ya. Kalau saya boleh meminta ke Tuhan, ke Allah, saya pengen saat-saat terpisah dengan orang tua selama 15 tahun itu dibuang dalam pikiran saya. Saya pengen amnesia di bagian itu, karena kalau ingat itu bawaannya nyesek banget teman-teman ya. Bisa sekolah, kebutuhan terpenuhi, tapi kehilangan waktu bersama dengan orang tua ya. Dan saat saya tamat SMA, saya niatnya pengen lanjut kuliah, karena pengen masa depan keluarga jauh lebih baik lagi ya, nggak perlu mencari nafkah dengan merantau ke luar negeri ya. Tetapi orang tua udah terlalu lama merantau ya, sehingga orang tua nggak sanggup untuk membiayai saya kuliah. Ya udah, saya harus kubur impian saya untuk punya masa depan yang lebih baik lagi. Dan saya hanya tamat SMA, saya gantiin orang tua mencari nafkah, karena kan orang tua setelah saya tamat SMA pulang. Tamat SMA kerja apa ya di Indonesia yang gajinya ya cukup untuk kebutuhan? Gak ada ya. Paling kan mentok tamat SMA kerja di pabrik, kerja di toko, betul nggak? Ya itu nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga jalan satu-satunya yang hanya modal nekat, yaitu dengan jadi TKW seperti orang tua. Ya udah, mau nggak mau saya seperti orang tua juga memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Saya pilih negara Malaysia. Saya berpikir, wah di Malaysia 1 kali kontrak aja deh, nanti pulang ke Indonesia buka usaha, jadi sebagian dari gaji saya tiap bulan saya kumpulin, nanti saya di Indonesia buka usaha. Faktanya nggak seperti itu, karena tiap bulan
gaji harus dikirim ke keluarga. Apalagi di Malaysia visanya itu mahal banget. Ya tiap bulan 1 jutaan deh sisa dari gaji saya, dan itu harus dikirim ke keluarga, sehingga nggak bisa nabung, boro-boro nabung ya teman-teman, nggak punya utang udah alhamdulillah. 3 tahun saya di Malaysia, finish kontrak, pulang, baru setengah bulan di Indonesia udah nggak betah. Bukan saya nggak betah kumpul dengan keluarga, ya, tetapi saya nggak betah karena nggak punya penghasilan, sedangkan saya tulang punggung keluarga. Ya, wah saya harus merantau lagi nih. Saya pilih Taiwan, karena Taiwan itu kan negara yang gajinya lebih besar dari Malaysia. Wah saya pikir, wah Taiwan ini saya bisa nabung, jadi ini bisa jadi kontrak terakhir saya nggak perlu seperti orang tua sampai 15 tahun merantau. Namun setahun setengah saya di Taiwan, saya belum juga bisa nabung. Gaji gede, tapi harus diingat, makin bertambah tahun kebutuhan pun makin gede. Adik sekolahnya tambah tinggi, tambah gede pengeluarannya. Apalagi setelah ibu saya merantau, ya itu pulang sakit-sakitan. Karena 15 tahun itu kerjanya udah kerja rodi ibaratnya, bisa seperti itu. Ya, dan setiap bulan ibu harus check up ke dokter spesialis dalam. Ya, itu mahal tiap bulan loh teman-teman. Ya, dan belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar hutang, ya. Jadi gaji saya nggak bisa nabung selama setahun setengah di Taiwan. Waktu itu saya khawatir juga lah, kalau seperti ini terus saya bisa seperti orang tua saya 15 tahun merantau bahkan lebih. Wah saya nggak mau seperti ini. Saya harus cari solusi yang lain agar kebutuhan keluarga terpenuhi, tapi saya bisa kumpul dengan keluarga. Saya nggak mau nanti anak saya ngerasain masa kecil seperti saya. Untuk menyekolahkannya, saya harus jadi TKW. Dia bisa sekolah, tapi kehilangan kebersamaan dengan saya. Aduh, saya nggak mau seperti itu. Saya harus cari solusi yang lain nih. Ya, saya berdoa, saya ikhtiar ya. Alhamdulillah di Facebook ada teman Facebook saya yang nggak saya kenal nawarin info kepada saya. Awalnya saya cuekin, ya karena siapa sih lo, nggak kenal juga kok gitu ya. Tapi lama-lama dia ngirim info-info berikutnya. Saya penasaran juga, apa salahnya sih saya tahu tentang usaha itu, siapa tahu ini yang saya cari, siapa tahu saya cocok. Kalaupun nggak cocok, nggak ada ruginya kan. Nah setelah itu saya dengerin penjelasannya. Kalau dulu belum ada live streaming seperti ini, kalau dulu di conference ya, lewat conference dijelaskan lewat telepon ya, gabungan lewat telepon, jadi bukan live seperti ini ya. Sehingga setelah ikut conference sempet ragu kalau ini penipuan, karena kan lewat telepon aja. Kalau sekarang kan live streaming kan, sehingga nggak perlu nggak mungkin ada orang yang takut ini penipuan. Masa penipuan menampakkan diri, kan nggak mungkin gitu kan. Nah sempet saya anggap ini penipuan, tetapi saya minat juga ya, saya tertarik juga. Walaupun penjelasannya panjang seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ananisa, tapi ada 2 poin yang saya tangkap dari penjelasannya. Yang pertama, di usaha ini kita ditawarkan punya penghasilan, kumpul dengan keluarga juga. Ini yang saya cari. Di luaran sana nggak ada usaha seperti ini. Yang kedua, sudah ada bukti TKW yang sukses di usaha ini. Wah, jadi yang awalnya saya nganggap ini penipuan, jadi hilang seketika setelah saya menangkap 2 hal ini, 2 poin ini. Saya ngobrol sama pengundang saya, dan pengundang saya itu menyarankan saya untuk pinjam ke majikan. Karena saya mau gabung di usaha ini kendala modal. Dari awal saya udah sampaikan ke teman-teman, ya saya ada kendala modal nih untuk bergabung di usaha ini. Ya, terus gimana solusinya? Nah, pengundang saya nyaranin saya untuk pinjam ke majikan. Padahal setahun setengah saya di Taiwan, saya nggak pernah sekalipun pinjam ke majikan, ya. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau hanya karena saya malu, saya takut, saya nggak berani pinjam ke majikan, siap-siap ya,
sama seperti orang tua 15 tahun bahkan lebih. Wah, saya nggak mau. Saya mending beranikan diri coba pinjam ke majikan. Ya, bismillah, saya beranikan diri pinjam ke majikan. Saat saya ngomong ke majikan, majikan nggak jawab. Selang beberapa menit kemudian, agent telepon saya, marah-marah. Saya dikira lancang, saya dikira kurang ajar. Ya, berani pinjam ke majikan. Ya, dan agent ngancem saya kalau sampai saya berani pinjam lagi, ya bukan cuma dipecat tapi dipulangkan ke Indonesia, teman-teman. Waktu itu ya saya cuma diem aja. Yang penting saya jadi tahu kalau saya nggak bisa pinjam ke majikan. Nah, saya ngobrol lagi sama pengguna saya. Kok Mbak Ade nggak ini? Kok Mbak Ade nggak nyerah saat pinjam ke majikan, bahkan sampai diancam agent? Ya, aku nggak nyerah untuk dapat modalnya. Karena saya nggak ada pilihan lain. Saya butuh usaha ini. Saya nggak mau terus-terusan punya nafkah tapi terpisah dengan keluarga. Saya nggak mau. Udah capek fisik, capek batin juga. Dan usaha ini solusinya. Sehingga saya nggak berhenti walaupun ada kendala modal, udah pinjam ke majikan nggak dikasih. Kan masih banyak solusi yang lain. Ya, dan pengundang saya nyaranin untuk solusi berikutnya yaitu pinjam ke teman. Saya hubungi semua teman-teman yang saya kenal. Teman di Taiwan, teman di luar Taiwan, saya hubungi semuanya. Kalau dulu modalnya 6 juta, langsung gold membership. Ya, kalau sekarang mah 4 juta, jauh lebih murah. Ya, 10 juta aja saya berani kok. Lalu saya butuh usaha ini kok. Ya, saya coba nih pinjam ke teman-teman yang saya kenal. Ya, semua saya hubungi satu persatu. Ada yang minjemin, ya, tetapi nggak 6 juta lah. Uang 6 juta mereka keluarga hidup dari mana, makan dari mana. Jadi mereka ada yang minjemin, tetapi ada yang minjemin 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang nggak minjemin juga. Bukan cuma teman di Taiwan saja, tapi teman di luar Taiwan kayak teman di Malaysia, teman di Hong Kong juga mereka minjemin saya karena mereka kan transfernya ke stokis di Indonesia. Nanti saya bayar hutangnya pun ke keluarganya yang di Indonesia. Sehingga beda negara pun nggak masalah. Nah, waktu itu 4-5 bukti transfer yang totalnya 6 juta. Ya, dan saya bersyukur bisa bergabung. Apalagi di Tim Winners ini sangat mudah kerjanya. Kita kerja cuma pakai HP. Itu sangat mempermudah saya karena saya di Taiwan kerja jaga 2 orang tua. Kakeknya pikun, neneknya stroke. Makannya pun lewat selang. Bisa dibayangin betapa sibuknya saya. Bukan cuma ngurus orang tua, saya ngurus rumah, saya masak, nyuci, pokoknya semua pekerjaan rumah pun saya kerjakan. Ya, sehingga benar-benar setiap hari itu saya sibuk banget, teman-teman. Ya, tapi kita kerjanya kan pakai HP. Ya, sekarang zaman canggih. Ya, ada handfree ya yang Bluetooth, cuma dicantolin di telinga, di rambut agak diurai, ditutupin sedikit, tangannya kerja dengan majikan, ibaratnya mulut dan telinganya kerja di usaha ini. Sehingga kerja majikan beres, usahainnya jalan. Ya, wah itu bener-bener luar biasa. Itu wah, ini yang saya cari nih. Apalagi nggak kerja sendirian. Kita kerja bareng. Kayak penjelasannya dijelaskan lewat live streaming lagi sekarang. Diyakinkan, ada follow up. Ada rekan yang udah sukses membantu untuk meyakinkan. Mereka bergabung jadi downline kita dan kita hanya butuh 4 cabang aja. Ibaratnya kita punya toko, kita punya 4 cabang toko aja yang buka tiap hari. Ya, yang menghasilkan pemasukan dari toko itu tiap hari. Kan seperti itu. Ya, itu penghasilan kita udah 2 jutaan. Ya, dan itu bisa jadi jaring pengaman nafkah kita, kan? Betul nggak? Nggak usah 10 juta dulu, 2 juta aja untuk musim seperti sekarang ini sangat-sangat berharga. Ya, dan tiap hari saya kerjakan usaha ini. Saya sibuk, ya, saya tapi tetap bisa kerja di usaha ini. Saya manfaatkan setiap hari saya pas majikan di rumah, majikan lagi nonton TV, saya pura-pura ngosek WC. Kan bukan saya yang jelasin penjelasannya. Kan bukan saya yang meyakinkan prospek saya, karena kadang saya nggak bisa melakukan itu dan kita kerja sama untuk sukses bersama kan di Tim Winners. Kalau malam itu di bawah selimut teman-teman kerja saya, karena kan saya tidur sama orang yang saya jaga, ya. Dan benar-benar setiap hari saya manfaatkan waktu saya. Ya, saya bersyukur punya pembimbing Bapak Abe Wijaya, Pak Andi Aziz yang tiap hari membimbing saya. Saya sibuk, saya dibantu. Saya ada masalah keluarga, ya, saya disemangati bahwa saya berhak sukses.
Jangan sampai itu membuat saya gagal di usaha ini, sehingga saya harus punya nasib seperti orang tua saya, anak saya harus punya nasib seperti saya. Saya nggak mau. Ya, benar-benar tiap hari saya manfaatkan. Setahun setengah saya tekun di usaha ini, saya punya penghasilan di atas 10 juta waktu itu. Dan saya memutuskan untuk pulang. Saat ini udah 6 tahun lebih saya di Indonesia. Nggak terasa ya. Selama 6 tahun lebih, hidup saya dan keluarga itu dari usaha ini, teman-teman. Kita nggak ada usaha yang lain. Kerjanya seperti ini. Bisa orang bilangnya itu ngoceh kerjanya. Kerjanya cuma ngoceh doang. Ya, tapi tetap punya penghasilan. Logikanya, kalau di usaha ini nggak ada hasil, nggak mungkin lah saya bisa betah 6 tahun di Indonesia. Betul nggak? Betul ya teman-teman ya. Dan dari usaha ini pun ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ananisa, di rumah ada 3 kendaraan gratis dari Tiansi. Motor gratis, mobil niaga, saya milih mobil Avanza, dan mobil BMW gratis. Semua atas nama saya, STNK BPKB atas nama saya. Jadi bener-bener Tiansi yang bayarin, saya cuma tanda tangan motor, mobil niaganya, mobil BMW-nya diantar ke rumah. Sampai sekarang masih ada semuanya teman-teman. Ya, seandainya besok mau saya jual bisa ya, karena memang STNK BPKB atas nama saya gitu loh. Tiansi yang bayarin ya. Dan lewat usaha ini pun saya bisa mengumrohkan ibu saya. Saya berangkat bareng ibu saya untuk umroh, saya kadokan umroh untuk ibu saya. Kalau tanpa usaha ini nggak mungkin ya bisa mengumrohkan orang tua. Lah nggak punya utang aja udah syukur alhamdulillah ya, betul nggak? Untuk mutar kebutuhan setiap bulannya aja bingung ya, kita gajian besok udah habis, betul nggak? Ya, dan dari usaha ini pun saya udah jalan-jalan ke lebih dari 10 negara. Saya bisa ngajak ibu saya selain umroh itu jalan-jalan ke Spanyol ya, ke Monaco, ke Hong Kong, ke Macau, ke Bali lewat usaha ini teman-teman. Ya, dan saat ini saya seperti yang disampaikan Mbak Ananisa lagi hamil tua ya, tinggal nunggu launchingnya, tapi tetap bisa kerja. Kalau di luar sana nggak bisa teman-teman. Makanya benar-benar usaha ini solusi buat kita, apalagi di musim seperti sekarang ini. So, buat Anda semuanya, modal 4 juta bukan untuk bisnis, utamanya untuk vitamin Anda dan keluarga. Yang kedua, jaring pengaman Anda ya, jaring pengaman nafkah Anda ya, sehingga sama seperti yang tadi saya sampaikan, kita butuh usaha ini teman-teman. Makanya perjuangkan, segera mulai ya, segera kita bantu Anda. Saya bisa, Anda pun pasti bisa. Oke, semoga aja bisa bermanfaat ya. Sukses buat teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.